Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Harian pagi 5 Juni 2025. Pemulihan melalui pertobatan, menyongsong kehendak Tuhan. Yeskiel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Dalam ayat ini kita disentuh oleh panggilan untuk bertobat dan kembali kepada kehendak Tuhan. Renungan ini mengajak kita merenung tentang pentingnya pertobatan sebagai langkah pertama menuju pemulihan dan hidup yang sesuai dengan rencananya. Pertobatan bukan hanya pengakuan dosa, tetapi suatu sikap hati yang membawa perubahan nyata. Melalui pertobatan, kita menyadari kesalahan dan berbalik dari jalur yang salah. Kesediaan untuk mengakui dosa dan mengubah hidup adalah langkah awal menuju pemulihan yang mendalam dengan Tuhan. Di ayat ini menggambarkan belas kasih Tuhan yang besar. Allah tidak menghendaki kematian orang berdosa, melainkan supaya ia berbalik dari jalannya dan hidup. Pemulihan yang Tuhan tawarkan melalui pertobatan adalah suatu anugerah, sebuah peluang untuk memperbaiki hubungan kita dengannya dan hidup dalam kehendak-Nya. Saat kita mengalami pertobatan sejati, kita merasakan kehadiran Roh Kudus yang membimbing dan memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pemulihan ini membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih bermakna sesuai dengan rencana yang indah. Sebagai refleksi harian, marilah kita merenung tentang sejauh mana kita siap untuk bertobat dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pertobatan bukanlah akhir dari perjalanan kita, melainkan awal dari perjalanan pemulihan yang dipimpin oleh kasih dan kehendak-Nya. Dengan tekun mengejar pertobatan, kita dapat menikmati kehidupan yang diberkati dan sesuai dengan rencana Tuhan yang penuh kasih. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.